Baik, kembali lagi di channel saya, hanya di channel Pasti Bisa. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan bocoran mengenai praktik kerja industri ya, berdasarkan yang sudah saya alami di tahun-tahun sebelumnya ya. Pasti teman-teman juga akan bertanya-tanya, pekerjaan apa sih yang dilakukan saat praktik kerja industri ya, apalagi praktek kerja industrinya ditempatkan di kantor-kantor kecamatan. Nah, sebelum ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Yuk kita simak ke pembahasannya. Baik, ketika kita praktik kerja industri ditempatkan di kantor-kantor kecamatan ya, kita akan ditempatkan di beberapa bagian. Yang pertama, kita akan ditempatkan di bagian pelayanan. Yang kedua, kita akan ditempatkan di bagian kasubag umum. Ketiga, kita akan ditempatkan di bagian kasih PMD atau kasih pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, kita akan ditempatkan di bagian kasih pemerintahan. Yang kelima, kita akan ditempatkan di bagian kasih kesejahteraan. Yang keenam, kita akan ditempatkan di bagian perekaman KTP. Baik, di sini saya akan membahas dimulai dari pelayanannya. Ketika kita ditempatkan di bagian pelayanan ya, kita akan mengerjakan beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengerjakan di bagian administrasi. Yang kedua, kita akan mengerjakan di bagian kehumasan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dengan kehumasan atau hubungan masyarakat. Nah, di bagian kehumasan ini kita akan menginformasikan atau mengarahkan kepada masyarakat mengenai prosedur yang sudah ditentukan ya. Contohnya, ketika masyarakat ingin membuat kartu keluarga baru ya, kita akan spontan bertanya kepada masyarakat, mohon maaf Bapak Ibu, apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah mempunyai kartu keluarga? Nah, ketika jawaban si masyarakatnya, oh belum, saya kawin baru atau menikah baru ya. Nah, spontan apa yang harus kita tanyakan? Yang pertama yaitu surat pengantar dari desa ya. Lalu yang kedua, kartu keluarga dari keluarga laki-lakinya. Yang ketiga, kartu keluarga dari keluarga perempuannya. Dan yang keempat, surat nikah, fotokopi surat nikahnya. Yang kelima yaitu email ya, itu untuk pembuatan kartu keluarga yang statusnya kawin baru. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan masyarakat yang ingin mengajukan kartu keluarga yang statusnya hilang ya? Apa syarat yang harus kita beri informasikan kepada masyarakat? Yang pertama, kita harus meminta keterangan atau surat pengantar dari desa bahwa orang tersebut benar-benar kehilangan kartu keluarganya. Setelah ada bukti surat pengantarnya, maka pihak operator akan mengecek di database. Setelah mengecek di database ternyata benar orang tersebut sudah terdaftar ya datanya, maka kita akan meminta email kepada masyarakat ya. Nah, baik, yang selanjutnya, bagaimana ketika kita mendapatkan masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke dalam kartu keluarga? Apa syarat yang harus diinformasikan terhadap masyarakat? Ya, yang pertama, kita harus menanyakan komsen ya, komsen. Apa itu komsen? Komsen itu berupa keterangan atau biodata anak, lahirnya di mana, tempat tanggal lahirnya di mana, namanya siapa, anak keberapa, laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah dicantumkan di dalam konsen itu sendiri. Yang kedua yaitu kartu keluarga ya, kartu keluarga yang aslinya. Jangan lupa kita juga harus mengecek kartu keluarganya dulu ya. Nah, lihat nikahnya
dari status kawinnya sudah tercatat atau belum ya. Itu pastikan teman-teman juga sudah melihatnya ketika di situ status kawinnya belum tercatat, maka spontan kita juga akan menanyakan fotokopi surat nikahnya ya di situ. Baik. Nah, selanjutnya yaitu kita harus meminta email. Nah, setelah itu selesai sudah. Nah, baik, yang selanjutnya ketika kita mendapatkan masyarakat yang ingin menghapus nama dari kakak, nah apa yang harus kita tanyakan? Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa Ibu ingin menghapus nama ini dari kakak? Spontan masyarakat akan menjawab, tentunya dikarenakan sudah meninggal. Nah, kita apa yang harus kita tanyakan? Mohon maaf Bapak Ibu, mana surat atau mana akte kematiannya ya, diberikan bukti akte kematiannya. Yang kedua yaitu email. Udah seperti itu, selesai. Nah, bagaimana ketika ada masyarakat yang ingin menghapus nama ya dikarenakan perceraian ya. Nah, apa yang harus kita tanyakan yaitu akte cerai. Yang pertama akte cerai, yang kedua email. Sudah seperti itu, selesai ya. Itu ya dari bagian kehumasan atau informasi dari atau arahan kita terhadap masyarakat. Nah, untuk di bagian administrasi ya, kita akan mencatat kartu keluarga yang masuk ya. Yang kedua, kita juga akan mencatat orang yang mengambil KTP. Nah, ya itu lalu kita akan mengarsipkannya ya. Itu untuk bagian administrasi itu sangat mudah, namun yang sangat sulitnya itu mengenai informasi peraturan yang harus kita informasikan terhadap masyarakat mengenai prosedur yang sudah ditentukan ya, sesuai dengan apa yang diajukan oleh masyarakat. Itu sangat sulit sekali ya. Nah, itu untuk di bagian pelayanan ya. Baik, yang kedua di bagian kasubag umum ya. Nah, di bagian kasubag umum itu kita akan bekerja meregister surat masuk, surat keluar ya, memasukkan ke dalam kartu disposisi, lalu kita akan mengarsipkannya. Nah, teman-teman, jika kita ingin bisa ya, karena di sekolahan itu tidak diajarkan mendisposisikan surat, mungkin sebagian ya. Nah, apa yang harus apa dasar utama yang harus kita pahami, yaitu kita harus memahami struktur yang ada di dalam surat ya, dari mulai kop surat, dari tanggal surat sampai perihal, lampiran, tanggal surat, judul surat, atau salam pembuka ya, isi surat, salam penutup. Nah, itu teman-teman harus pahami dan harus tahu fungsinya untuk apa. Nah, setelah teman-teman memahami struktur dalam surat, maka teman-teman juga akan mudah untuk mengisi ke dalam register surat masuk, register surat keluar, dan memasukkan ke dalam kartu disposisi. Baik, baru dua yang saat ini saya akan sampaikan ya. Mungkin untuk bagian kasih geser PMD atau kasih pemerintahan itu akan saya bahas di video selanjutnya ya. Pastikan teman-teman tetap dukung channel kami, di like, di komen, dan share ya. Sampai jumpa.